Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Arsala rasulahu al-huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullih wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'dahu. Faya ayyuhal ikhwah fillah arsalakumullah ittaqullah kama qala Allah ta'ala fil kitabil aziz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allah. Hadirin Bapak Ibu jamaah sekalian ingkang dipun muliakan Allah, sarengan kesempatan ingkang mulia menika kula dherekaken monggo tansah nambah syukur kita wonten ngarsa Allah taala pilih sematan ingkang menika kita saged nindakaken seperangan saking kewajiban dawuhipun Allah dhateng kita sekalian, utamanipun salat subuh kanthi berjamaah. Alhamdulillah luar biasa jamaah menika subuh berjamaah di bulan Ramadan kalian selain bulan Ramadan ketinggalan sami. Di sami ini terus luar biasa Pak. Biasanya kan Ramadan kedua anggar gak poso wong limo. Insyaallah nek masyarakat menika antusias jamaah kiat, insyaallah iman kiat Pak. Bila masyarakat menika jamaah sholat menika lemah, ya biasanya pun masyarakat itu imannya pun lemah. Kalau bandingke nek kampung kula kalian kampung Moros kula. Nek kampung kula niku nek boten jamaah ke masjid diisin, ora ana kancane nama. Apa boleh ustaz kok gak nang masjid? Apa boleh kancane nang masjid kok musuhi dami? Ini rapat tugas. Nek di kampung Moros kula ya dadi lemah mana nang masjid gak ana kancane. Masjid teng wingkinge ibu kula pas niku nek maghrib niku diadani terus selawatan bengak-bengok. Kula moro niku paling ya wong loro. Maghrib loro til sing salat sing adzan karo sing selawatan ya loro til. Nah, kalau tekel di wong telu, lho imame, nah wong telu tok. Kuwi maghrib ngasar niku golek salat jamaah gak enek. Dhuwur nggih ngaten. Golek kampung sebelah gak enek sing adzan, kampung sebelah gak enek sing adzan, Pak. Padahal kampungipun kidul kampung kula. Kidul Quran. Terus nek masyarakat menika Islami insyaallah menguatkan iman termasuk menika jamaah Masjid Rahmat itu luar biasa. Kita tinggali jamaah sholat subuh kalian selain subuh luar biasa mehsami. Salawatipun salawat salam mau kita tertib menimpahkan dumateng junjungan kita ingkang dados suri tauladan kita Nabiullah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita tangga-tangga syafaatipun wonten yaumul qiyamah. Hadirin jamaah sekalian, enjang menika kita badhe matur materi sanes atas permintaan panitia kepareng kula ngaturaken bab sekitar zakat fitrah. Dan insyaallah niki materi ringan mboten kados materi riba kolomben. Terus niki pun kulino krungu, kulino ngamalke. Dadi wis krungu mending ngono. Allah biasane rati ngantuk. Monggo aja ngantuk-ngantuk sithik monggo. Wae wis mudeng. Kalau ngantuke cah harus mudeng iki. Insyaallah ringan materi zakat fitrah ini. Kalau nak samping ngantuk insyaallah pun paham. Ntar kalian materi fikih al-bait wal ben
niku ngatok sithik itu wis liyut itu gak mungkin. Nah, ini insyaallah paham, tapi tetap kita aturaken materi zakat fitrah menika lan kita gandhengaken sithik kalian materi zakat mal. Ini erat hubungannya sebab sama-sama rukun Islam, cuman bedanya siji zakat fitrah niku nggih ngresiki jiwa. Nek zakat mal niku ngresiki harta. Sama-sama mensucikan, sama-sama membersihkan. Kalau fitrah itu mensucikan jiwa, kalau mal itu mensucikan harta. Hukumipun sami, fardu ain. Setiap kaum muslimin wajib melaksanakan zakat itu. Saya menyebut zakat fitrah termasuk zakat mal. Hadirin jamaah sekalian, sinten kemawon sing diwajibkeun nindakake zakat fitrah menika? Siji, syaratipun menawi tiyang menika muslim. Tiyang menika muslim wajib melaksanakan zakat fitrah. Sedaya kaum muslimin, baik sejak dari kecil bayi, laki-laki maupun perempuan, sampai budak sekalipun, menika hukumipun wajib melaksanakan zakat fitrah. Bayi laki-laki wajib, Pak. Bahkan budak pun yang tidak punya harta dan sebagainya wajib. Kasih bayar sinten? Majikane tuannya. Cuma perbedaan nek saat dari bayi berarti masih janin, Pak, masih dalam kandungan, itu wajib dizakati bukan? Masih dalam kandungan. Para ulama berbeda pendapat, ada sebagian tetap diwajib dizakati kalau sudah ada rohnya, tapi sebagian membolehkan, hanya menganjurkan, dan ini pendapat yang paling kuat, pendapatnya Imam Abu Hanifah, dan ini diikuti oleh jumhur, bahwa bayi yang belum lahir, yang sudah ada nyawanya, berarti sudah 4 bulan, maka dianjurkan untuk dibayarkan zakatnya. Tidak sampai tingkat wajib, tapi dianjurkan untuk dibayarkan zakatnya. Ini khusus bayi sehingga termasuk budak, ini wajib dibayarkan zakatnya. Yang membayar adalah tuannya. Nah, pembantu rumah tangga, Pak, sing bayar kita? Ya, Mbak. Iya, pembantu rumah tangga bayar. Pembantu rumah tangga itu beda kalian budak. Pembantu rumah tangga yang membayarkan dirinya sendiri, bukan tuannya, bukan majikannya. Kalau nek majikannya orang bayar, kira gelem bayar ke orang dosa. Ini nek gelem bayar ke boleh berpahala. Itu syarat pertama, muslim. Sedaya kaum muslimin sejak bayi, tua, laki-laki, perempuan sampai budak sekalipun wajib membayar zakat fitrah. Hadisipun farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri so'an min tamrin atau so'an min syair al abdi wal hurri wal dzakari wal unsa was saghir wal kabir minal muslimin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah dengan 1 sok kurma atau 1 sok gandum kepada setiap budak atau orang merdeka, laki-laki atau wanita, anak maupun dewasa dari kalangan kaum muslimin. Semua kaum muslimin wajib membayar zakat fitrah. Syarat pertama. Syarat kedua, zakat fitrah itu wajib dibayarkan oleh kaum muslimin
Kalau dia punya harta yang melebihi jatah makan untuk makan di hari raya, dan kalian zakat mal, Pak. Zakat mal rata-rata kalau banyak sami lolos bukan wajib. Sebab nisabnya tinggi. Nisab zakat mal kan 85 gram emas. Kalau dikonversikan uang, saya ini dan Mas Ahmad berapa? 900. Itu yang sudah 24 karat. Ya, 900 berarti hampir 80-an juta. Kalau punya uang 80 juta sampai haul setahun, Pak, itu 20 juta disimpan nang bank nganggur. Niku setahun baru kena wajib zakat. Lah rata-rata jarang sing nyimpen duit nganggur ke 20 juta jarang. Wong sejuta di bulan apa ya tadi. Kecuali nek Mas Ahmad kena wajib. Selain sing disimpen nang bank, barang dagangane iki wajib dizakati. Terus setiap barang yang diniatkan untuk perdagangan maka kena wajib zakat perdagangan. Karena boleh emas nilainya besar dan itu perdagangan, maka wajib dizakati. Setiap barang dagangan yang sudah sampai nisab dan haul wajib dizakati, termasuk tukang tuku kebun. Karena kita hobi senengane tuku kebun terus niate golek panen. Nah, ini wajib zakat, Pak. Pak kebun ini rata-rata regane di atas 100 juta rata-rata. Tuku kebun, aku nek payu pati dol, tuku kebun nek pati didol, niatnya perdagangan, makanya wajib dizakati. Tapi nek duit nganggur 25 juta itu jarang-jarang. Bila nek zakat mal jarang, walaupun punya wajib, tapi tidak semuanya menjadi wajib karena harus sampai nisab dan haul. Tapi zakat fitrah ini hampir semua kaum muslimin wajib, karena setiap orang yang punya bahan makanan dan kelebihan untuk satu hari di hari raya, maka sisanya wajib dizakati. Jadi nek sak keluarga wong 5, kira-kira jatah gue mangan sedina pinten? 2 kilo cukup gak? Nah, turah. Nah, kalau turahan yang menikah berarti wajib zakat. Kalau masyarakat ini dari luwih ini, kamu ini Dumdowo, menurut kriteria kemungkinan semuanya sudah kena wajib zakat dan mestinya 100%. Orang aneh sing nganti kentean beras atau dit rakitan 200 tak kira mboten enten. Cara kentean beras mesti di sapi telu. Nah, ini wajib zakat fitrah, ini wajib. Sudah boleh benten kalian zakat mal. Nomor 3, wajibun zakat fitrah menika menawi sudah masuk waktu wajib pembayaran. Kapan itu? Sejak terbenamnya matahari di akhir bulan Ramadan sampai sholat hari raya Idul Fitri. Terus waktu sing wajib bayar zakat fitrah niku sejak matahari terbenam maghrib sampai berangkat sholat Idul Fitri. Niku sing wekdal wajib. Mila sinten tiyang duwe anak nalika sinten kandungan dereng wajib, hanya dianjurkan kok bar maghrib lahir lah, berarti zakat wajib dizakati. Subuh mata niki bar subuh kok lahiran, nah berarti wajib dizakati. Di waktu wajibnya sejak maghrib sampai sholat hari raya Idul Fitri. Termasuk tiyang ingkang sasi utuh poso penuh kok sampai 30 Ramadan esok posone cik sedina kok sedo, maka tidak wajib zakat.
Tapi kalau mati ini bar maghrib itu, maka wajib dizakati. Maka waktu wajibnya itu adalah waktu maghrib Ramadan terakhir sampai sholat Idul Fitri. Ya, hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, ini yang pertama, siapa yang wajib membayar zakat? Langsung nomor kali pembahasan kita, waktu pembayaran zakat. Panci paling utama hadis yang menaturakan adalah ketika menjelang sholat hari raya Idul Fitri. Tapi beda dengan kasus hari ini. Sebab apa? Rin makanan pokok zakat fitrah itu bisa langsung dimakan, seperti kurma kering itu rata-rata langsung dikira sakit. Tapi saat ini betul sakit, beras kok dikene arep makan sholat kapan masai. Nah, mila kita mendat saking hadisipun Ibnu Umar. Nalika dipun tangleti kapan waktu bayar zakat, Ibnu Umar ngendika idza waqa'al amil, jika panitia zakat sudah duduk siap menerima. Qultu mata kana al-amilu yaqadu, kemudian ditanya lagi kapan panitia itu siap? Qala qabla al-fitri bi yaumin aw bi yaumin. Nabi menjawab sehari atau 2 hari sebelum hari raya. Hadis riwayat Huzaimah. Ini panduan bayar zakat. Ajeng makat Idul Fitri saged, tapi tidak pas untuk hari ini karena bahan makanannya adalah beras, maka diberikan 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya. Ini di insyaallah hari raya Kamis, maka pemberian zakat fitrah berarti hari Selasa sekitar atau Rabu semalam. Hadirin jamaah sekalian yang dipun rahmati Allah, lajeng apa ingkang dipun bayarake zakat fitrah menika? Paling utami pembayaran zakat fitrah itu adalah dengan bahan makanan pokok. Berapa jumlahnya? 1 sok. Kunna nukhriju fi ahdi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumul fitri sa'adan min ta'amin. Kami mengeluarkan zakat fitrah pada zaman Rasulullah dengan 1 sok bahan makanan. Saya mengatakan wa kana ta'amana asy-sya'ir waz-zabib wal-aqtim wat-tamar. Yang menjadi makanan pokok kami adalah gandum, anggur kering, keju, dan kurma. Jadi pembayaran zakat fitrah yang paling utama adalah makanan pokok. Berapa 1 sok? 1 sok niku pinten? 4 mud. 1 mud berapa? 1 mud itu sagenggaman orang dewasa. Tapi tangannya tiang Arab ya, tangannya apa itu sedikit biar nggih. Jadi 1 mud itu kira-kira 6 on sampai 7 on. Jadi 1 sok itu sekitar 2,5 kilo. Dan ini para ulama berbeda pendapat tentang memindahkan dari makanan pokok yang bentuknya sok ini digantikan dengan yang kilonan. Maka para ulama berpendapat kalau Imam Syafi'i, saya punya bukunya Imam Syafi'i ini, mengikut Imam Syafi'i menetapkan 1 sok itu sekitar 2,4, jadi 2 kilo lebih 4 ton, 2,4. Menurut Lajnah Daimah,
fatwa Saudi, satu sa' itu dihitung sama dengan 3 kilo. Menurut fatwa Saudi itu 3 kilo. Kemudian para ulama termasuk Dr. Yusuf bin Abdillah Al-Ahmad itu membuat survei perbandingan satu sa' itu berapa kilo. Nah, setelah beliau survei ternyata berbeda-beda. Beliau mengukur untuk beras Mesir satu sa' itu 2,73 kilo. Untuk beras Amerika itu 2,43 kilo. Untuk beras merah sekitar 2,22 kilo. Gandum halus sekitar 2,8 kilo. Maka tidak ada yang tepat pasti, Pak. Maka insya Allah untuk zakat fitrah kita itu menurut Imam Syafi'i, mengikut Imam Syafi'i 2,4. Berarti nek 2,5 itu sampun aman. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah. Nah, sekarang yang kita bahas bagaimana hukumnya kalau zakat fitrah yang dalilnya adalah dengan makanan pokok, kemudian hukumnya gimana kalau diganti dengan uang? Berikut nih Pak. Ngapunten mriki tasih sing ngangge apa? Tasih. Betul. Disediakan beras. Panitia menyediakan beras. Iya. Sebab menurut jumhur itu lebih utama pembayaran zakat itu adalah dengan makanan pokok. Bahkan beberapa ulama menyebutkan wajib dan menyatakan tidak sah zakat selain makanan pokok. Seperti Imam Malik mengatakan tidak sah seseorang membayar zakat fitrah dalam bentuk barang dagangan. Tidak demikian yang diperintahkan Rasulullah SAW dalam kitab Al-Mudawwanah. Imam Malik juga mengatakan wajib membayar zakat fitrah dengan satu sa' bahan makanan yang umumnya digunakan masyarakat. Imam Syafi'i mengatakan wajib membayar zakat fitrah dengan satu sa' bahan makanan yang umumnya digunakan masyarakat tersebut. Ibnu Qudamah mengatakan jika ada yang mengeluarkan zakat dengan selain bahan makanan, berarti dia telah menyimpang dari dalil nas sehingga tidak sah seperti mengeluarkan zakat dalam bentuk uang. Dalam kitab Al-Mughni, An-Nawawi mengatakan tidak sah membayar zakat fitrah dengan uang menurut mazhab kami. Ini adalah pendapat Malik, Ahmad dan Ibnu Munzir. Sehingga jumhur menyatakan bahwa wajibnya membayar zakat fitrah itu dengan bahan makanan pokok. Hanya satu dari imam mazhab, Imam Abu Hanifah, membolehkan membayar zakat fitrah itu dengan uang. Masih ada satu imam, Abu Hanifah, membolehkan pembayaran zakat itu dengan uang. Jadi jamaah sekalian yang dirahmati Allah, sehingga luar biasa mereka sampun menganjurkan masyarakat untuk lebih selamat lah. Nek jumhur menyatakan lebih baik dengan makan pokok, insya Allah lebih selamat nih Bu. Nah, sehingga ada langkah yang lebih bijak, panitia menyediakan beras. Enek sing bayar redit, entuku berasnya kan ya? Biasa. Dalam rangka lebih selamat. Pelajaran nomor 3 pembahasan kita tentang penyaluran zakat fitrah. Penyaluran zakat fitrah itu beda dengan zakat mal. Kalau zakat mal disebutkan dalam ayat bahwa ada 8 asnaf penyaluran zakat mal. Tapi khusus zakat fitrah itu lebih diutamakan penyaluran itu kepada fakir
miskin. Sebagaimana hadis yang kita bacakan di atas, bahwa hikmah dari pembayaran zakat fitrah itu adalah untuk mensucikan, membersihkan dari perkataan kotor dan diberikan kepada orang miskin, sebagaimana yang dijelaskan oleh Ibnu Abbas. Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatul fitri tahratan lisyam minal lahwi war rafas wa ta'matan lil masakin. Rasulullah mewajibkan zakat fitrah sebagai pembersih bagi orang yang berpuasa dari segala perbuatan yang sia-sia. Mungkin dalam kita berpuasa sehari ini ada sesuatu yang tidak bermanfaat. Mungkin kumpul-kumpul terus nganti ngerasani, mungkin amalan-amalan yang tidak bermanfaat, atau sampai warofas, perkataan-perkataan kotor, perkataan jorok, maka dibersihkan dengan zakat fitrah. Nah, yang kita garis bawahi, wa ta'matan lil masakin, dan diberikan kepada orang-orang miskin. Ini menjadi garis bawah bahwa menurut Ibnu Abbas dalam tafsirkan menjelaskan hadis Rasulullah, zakat fitrah itu diberikan kepada orang miskin. Dikuatkan oleh Al-Sawkani, beliau menyatakan bahwa makanan bagi orang miskin menunjukkan bahwa zakat fitrah hanya diserahkan kepada fakir miskin dan bukan 8 asnaf semuanya yang menerima zakat sebagaimana zakat mal. Maka lebih dikhususkan zakat fitrah itu kepada fakir miskin. Juga dikuatkan Ibnu Qayyim al-Jauziyah, di antara petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah mengkhususkan fakir miskin untuk zakat fitrah. Beliau tidak membagikannya kepada semua golongan penerima zakat yang jumlahnya 8. Beliau juga tidak memerintahkan dan tidak ada seorang pun sahabat yang melakukan, tidak pula ulama-ulama setelahnya. Sehingga dari kaul beberapa ulama ini lebih diutamakan zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Jadi panitia ngapunten lebih selamat ini. Terus berusaha khusus zakat fitrah ini bukan bangun masjid, tapi lebih diutamakan untuk fakir miskin sebagaimana hadis ini. Sehingga banyak yang salah paham, lemah pemahamannya. Mulai kemudian nanti ke pas tugas ke Kalimantan, itu ada pas pembayaran zakat itu pas pelosok lah. Pelosok tapi menjadi pemewah. Zakat fitrah itu buatan dibentuk panitia masjid. Kata sini dewi ini panitia nyiapin buatan. Zakat fitrah itu sing nyiapke, sing duduk menyiapkan itu kiai ini dewi. Itu ustadz kiai ini itu nyepake meja, sing bayar zakat fitrah tamriku, dan itu untuk kiainya. Bukan di fakir miskin, dan ini sampatan. Nanti anak kiai telu yo kabeh nyediani meja namanya di dewi sing arep bayar zakat fitrah, dan itu untuk kiainya, bukan untuk fakir miskin. Ini satu kesalahan fatal. Ini ya ini suka salah ini. Maka lebih diutamakan zakat fitrah itu diberikan kepada fakir miskin. Ini khusus panitia lebih utama nih Pak. Dan insya Allah lebih selamat. Mungkin ajeng sanase zakat mal, ajeng bantu sana-sanase zakat mal. Dan insya Allah nilainya lebih besar zakat mal. Hadirin jamaah sekalian yang dipun rahmati Allah, dan zakat yang dikeluarkan berupa makanan ini tepat dengan sahih hadisnya bahwa zakat fitrah
itu diberikan untuk mencukupi kebutuhan makan kaum muslimin yang pada hari raya tidak bisa makan. Maka zakat fitrah itu adalah untuk bahan makanan di hari raya. Sehingga nek diwujudke uang, diwujudke dit, nek wis beda fungsine. Wong saiki rata-rata mesti ra nggo beras Pak, ora nggo tuku sayur. Mending nggo tuku pulsa. Nah, boten boleh penting pulsa timbang mangan. Nek boten malah nggo ahli hisab. Boten kan enake loro, nek boten rukyat hisab. Nah, milih sing hisab ya. Nah, tur zakat fitrah orang tuku beras sudah dede dan hisab antara. Ini maka lebih aman, lebih selamat. Jadi dia makan pokok. Hadirin jamaah sekalian yang dirahmati Allah, macam pembahasan paling penting, paling utami, zakat fitrah itu sebenarnya diserahkan di tempat, sebagaimana Rasulullah ketika mengutus Mu'adz bin Zaman dan mengatakan, ajarkan kepada mereka bahwa Allah mewajibkan membayar zakat yang diambil dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin di kalangan mereka. Ini mengandung maksud bahwa paling utama penyaluran zakat fitrah itu adalah di masyarakat sekitar. Kalau masyarakat sekitar itu lebih membutuhkan, yang paling utama adalah fakir miskin. Pripun sakniki carane bedake fakir miskin? Ya nek masyarakat dhewe niku jane sugih-sugih, Pak. Cuman sayangnya jiwane jiwa miskin. Sehingga nek usul bantuan ngakune miskin kabeh. Ya. Nganti ngapunten iki. Nganti ndungake awake dhewe. Nganti ndungake awake dhewe. Nang arep lawan iku ditulis gede. Saya keluarga besar menyatakan benar-benar 100% orang miskin yang siap menerima ini dua kali itu. Kalau jujur itu saya mantan becak minta bantuan. Yang dikatakan orang miskin itu adalah orang yang menjaga diri, Pak. Terus orang yang meminta-minta itu tidak dianggap orang miskin. Orang miskin menurut syariat Islam itu adalah orang yang menjaga diri. Ukurannya, para ulama menyebutkan bedanya antara fakir dan miskin, keduanya hampir sama, cuman bedanya nek fakir itu orang yang tidak punya pekerjaan tetap dan pendapatannya itu separuh kurang dari kebutuhannya, itu dianggap fakir. Nek sedina kuwi butuhe nggih keluarga nggih mangan nang sana-sana niku 50.000, niku cara itu hasil per 10.000, separuh dari kebutuhan, itu dianggap fakir. Kemudian orang miskin itu orang yang punya usaha, punya pekerjaan, tetapi hasilnya tidak bisa mencukupi kebutuhan, hanya separuh atau lebih, tapi tidak sampai mencukupi kebutuhan. Nek butuh sedina ki 50.000, penghasilannya kira-kira 30.000, 30.000, sehingga tidak mencukupi. Ini dianggap miskin. Nah, kebutuhan makan. Kebutuhan makan. Ya, kebutuhan hidup, Pak. Kebutuhan makan, saya katakan tadi kebutuhan pokok. Kebutuhan pokok itu apa? Siji, makan minum. Dua, tempat tinggal. Tiga, pakaian. Empat, kendaraan. Lima, pendidikan. Inti kebutuhan pokok orang Islam itu. Ada beberapa ulama menyebutkan tambah satu lagi, nikah. Nah, nikah itu kebutuhan pokok, Pak.
Berarti sing rung nikah miskin lah. Sing rung nikah oleh dikai zakat. Kalau nikah itu dianggap miskin. Carilah di masyarakat dalam memberikan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah, orang yang seperti itu. Sehingga kesalahan besar nek duwe prinsip sing wis zakat kuwi ora oleh dikai zakat. Nah, radio-radio kan ngono. Sing wis zakat iku ora oleh dikai zakat, mau semampu zakat. Kriteриanya gitu. Nek zakat fitrah ku wong miskin kan zakat kok. Selama di hari raya punya kelebihan makanan. Tapi kriteria fakir miskin secara umum itu adalah orang yang tidak bisa mencukupi kebutuhannya dari penghasilannya. Itu dianggap fakir miskin. Bila kita terangkan kelebihan, bisa jadi Pak, orang yang punya penghasilan sebulan itu 30 juta dianggap miskin, berhak mendapatkan zakat. Nah, kok iso? Ini wow, gajinya sesasi 30 juta, neng bojone papa, anaknya 12, duit kuliah kabeh. Lagi perlu cukup betul. Dan itu kebutuhan pokok kabeh, nyekolahke anaknya kebutuhan pokok. Nggak pengen bojo papat ya kebutuhan pokok. Ribu protes. Kayaknya nggak beri. Oh ini saya yang saya kita terangkan. Betul ngatur ya. Kalau prediksi kalau mau itu benar ngatur. Biasa bahasa materi ringan. Terus kulit awal lakoni ngatur. Tak prediksi ngatur gitu. Alhamdulillah benar yang saya turun ini malah. Sama tentang katakan. Iya. Mulai gini gue sing terus ini masalah yang menerima. Kan semua masyarakat ini kan untuk zakat fitrah saya. Ini ada pendapat wis dari zakat orang sah juga di sing pendapat juga ya kudu duwe masalah ibane dari iki pada semanis ke masyarakat ngertos dengan rakyat angsal membuatkan. Dan ini mau kita terangkan. Nek zakat fitrah niku kaum muslimin wajib bayar zakat sekalipun orang miskin. Orang miskin itu berarti kebutuhannya dibandingkan dengan pendapatannya jauh tidak mencukupi. Butuh sedina ki 50 tahun ini penghasilannya menurut 20.000 30.000 tak cukup. Nek sesuk nggo bodho kuwi jek ndek turahan tetap wajib zakat. Nenek kriteria umum secara fakir miskin itu kan orang yang kebutuhannya lebih besar dari pendapatan, itu dianggap miskin Pak. Maka fakir miskin yang seperti ini boleh diberi zakat. Maka satu pemahaman yang salah kata kita terlalu nek wis bayar zakat ora oleh nompo zakat fitrah niku pemahaman yang salah kaprah niku. Nek carane ngoten wis ana sing ngomong Pak. Ya kan? Yang diutamakan penyalurannya adalah fakir miskin. Sementara beli fakir miskin nek kriteriane kudu sing ora bayar zakat fitrah. Boleh sakamu iki lak enak. Ndak ana to. Mungkin kamu pulau mangsa lo kayak gitu loh, aku juga enak kok. Nah, kita harus luruskan sekali lagi, yang wajib membayar zakat fitrah adalah orang yang punya kelebihan makan di hari raya. Nah, kebutuhan hari raya 2 kilo, kan duit beras 10 kilo, berarti wajib bayar zakat. Sisanya kira-kira 10 kilo ini dibayar zakat. Kok duit 200.000
Sementara kebutuhan hari raya cukup gue mangan kuwi 20.000, berarti 150.000 wajib dibayar zakat. Beda dengan kriteria fakir miskin. Yang dianggap fakir miskin itu adalah orang yang pendapatannya tidak mencukupi untuk kebutuhan, itu dianggap fakir miskin. Nek fakir itu separuh ke bawah dari pendapatan, nek dianggap miskin itu separuh ke atas tapi tidak sampai mencukupi kebutuhan, itu dianggap fakir miskin. Maka berarti orang yang menerima zakat fitrah itu boleh bagi orang yang menyerahkan zakat. Jadi mau bayar zakat kok itu meneh boleh, kriterianya beda. Betul nggak? Iya. Orang yang belum menikah, Iya. tapi dikatakan miskin. Iya. Berarti kalau kita salurkan pada Irma, misalnya, misal contoh aja ya, karena untuk penyaluran biasanya yang mengantarkan itu Irma. Kalau Irma itu kita ambilkan dari zakat itu berarti bisa. Irma itu bukan perorangan. Enggak, itu perorangan. Iya. Anak-anak Irma biasanya. Iya. Jadi kan biasanya gini, yang menyalurkan ke tempat penerima itu anak-anak biasanya ada Irma. Anak-anak, terus anak-anak itu kita bagi satu itu berarti. Akote nopo? Nek akote berdasarkan mergo dheweke ngeterke, Tidak boleh. kan dianggap ambil. Nah, itu mboten asal. Dadi nek dikekne bocah-bocah ki mergo dianggap bocah pengewani, karena dianggap ambil, dan ini nggak boleh. Karena tidak ada ambil, penyaluran kepada ambil dalam zakat fitrah. Tapi nek akote dianggap bocah ini miskin, boleh. Dengan kriteria belum nikah. Zakat yang miskin. Betul agak. Orang masuk. Karena zakat itu lebih utama hanya kepada fakir miskin, bukan kepada ustadz, bukan kepada aktivis, bukan kepada risma. Yang kedua, Oke. di sini biasanya itu orang itu mendapat 10 kilo. Siapa? Penerima itu setiap orang itu biasanya mendapat 10 kilo. Jadi masih sisa itu biasanya untuk daerah lain. Daerah itu seperti dikatakan tadi sebaiknya untuk lingkungan sendiri, apa itu perlu ditambah atau tetap ditaruhkan pada daerah lain masing. Ya, paling utami pancing untuk daerah setempat. Tetapi kalau daerah lain itu lebih butuhkan, boleh. Sebagaimana kaulnya Syekh Abdul Aziz bin Baz tentang hukum memindahkan zakat fitrah, dia menjawab boleh memindahkannya dan sah zakatnya menurut pendapat ulama yang paling kuat. Namun membayar zakat fitrah di daerah tempat tinggalmu itu lebih baik dan lebih menjaga kehati-hatian dalam beramal. Syekh bin Baz. Nek kira-kira masyarakatnya jauh lebih membutuhkan, jadi tambah apa-apa. Kita yang miskin banget, fakir banget, orang 10 kilo, 50 kilo, orang salah. Betul ya Pak? Orang salah, pakai 50 kilo nggak salah. Ini kalau cerita kayak kalau niku yang tengar kelompok, ini kalau sidik niku yang janda telu, janda telu tua kabeh, jempol kabeh. Sijine buke, niku tua jempol. Sikile kemarin patah wis rasa mlaku nanti. Anak itu mboten weruh buta. Terus adine nek wedok niku garwane tiyang gesing mriku sing kakung meninggal, sing setri melu anak. Iki to nggih. Kon mulih. Nah teko Mas setro. Dadi telu jane kabeh nunggu kabeh sing ngopeni cah lanang nganti 50 tahun urung nikah. Iki ra nyambut gawe. Ah, kata iki kan 50 kilo kok ngono ra apa-apa nek sekitar sana apa. Iki kondisi betul-betul lemah, fakir miskin di bawah fakir wis enek cah lanang tok cek enom urung ra nyambut gawe wis umur 50 tahun. Saya bagus lah. Ini ra nyambut gawe. Nganti 50 tahun nikah ngopeni rondo telu jempol kabeh.
Nah ini kan betul-betul miskin. Orang 10 kilo Pak, ini 50 kilo bos kita orang. Terakhir Pak. Panti asuhan. Terakhir. Gini Pak, misalnya ada yang menata zakat untuk 5 orang atau untuk 4 orang, berarti kan sekitar 10 kilo karena di sini kaliannya adalah 12,5. Nah kebetulan membawanya itu 12 kilo. Kemudian kita timbang, diambil 10 kilo, yang 2 kilo. Pak, ini sisa 2 kilo ini untuk infak atau bagaimana? Nah itu sebaiknya untuk infak atau dijadikan satu untuk zakat fitrah. Nah itu terserah panitia Pak. Nah itu malah bebas Pak. Nek zakatnya wajib 10 kilo, kelebihan itu namanya tatawu. Tatawu itu kalau yang menyerahkan zakat itu diserahkan monggo panitia, boleh digabungkan, boleh dideweke. Lah dideweke ini malah uang bebas Pak. Nanti nek pengen bar niku beras sisa-sisa iki 1 kilo. Dheweke turah, iki romon dheweke turah, iki malah 2 kilo iki dheweke turah. Iku uang bebas Pak. Iki bar niku terus jenengan jajan sate sak panitia malah dosa. Jadi bukan kote zakat, zakat itu sudah kok. Akotnya bukan akot zakat, mana akot zakat dosa. Akotnya wis sisa, aturan namanya satu niki, maka boleh dimanfaatkan. Pokok kene, bantu marhab boleh, jajan boleh, sate panitia boleh. Akotnya amale sing turahane sing zakat, monggo. Apa nggih? Aman Pak. Jawabnya boleh, ceweknya asal. Mana kaki panti asuhan? Panti asuhan. Panti asuhan. Niku rata-rata pakai miskin Pak. Insya Allah aman. Boleh. Nek pondok roto-roto, nek pondok niku orang itu pakai miskin mana? Ini nak panti asuhan persenannya, anak panti asuhan itu mesti miskin, persenannya miskin. Makanya insya Allah akan disalurkan ke panti asuhan. Nek pondok itu roto-roto nih. Mongko mriki terbiasa dianprai sing pondok. Pondok, ini sing roto meragukan. Karena keyakinan kita zakat fitrah itu lebih diberikan kepada fakir miskin, sementara pondok itu campur-campur. kira-kira langsung pakai miskin betul? Ada dua kemungkinan. So fakir, so miskin, sama aku bangun. Itu menurut kula malah dihindari karena kita lebih kepada fakir miskin. Nah, panti asuhan persenannya miskin. Kalau pondoknya yatim kan Yatim belum tentu miskin loh. Yatim ya belum tentu miskin. yang di pondok yatim itu. Ya, nek persenane nek sing pondok yatim niku rata-rata miskin. Nek pondoknya khusus pondok yatim niku persenane niku miskin. Kecuali toh pondok nek enek cah yatime niku ora mesti miskin. Ning nek pondok misalkan pondok yatim niku persenane mesti persenane oke miskin. Kok nek anak yatim nek duwe sugih apa bapake sugih niku ora tau pondok yatim. Sanksi untuk penyerahan zakat itu umpama apa itu diserahkan sendiri itu nggak melalui amil itu bisa nggak? bagus. Terus ada akadnya nggak, misalnya oh ini zakat fitrah saya gitu misalnya. Ada akad seperti itu? Boleh. Dan zakat yang diserahkan sendiri itu aman. Kalau kita percaya. Perhatikan, untuk zakat fitrah sekali lagi tidak ada ambil, adanya panitia membantu yang mau zakat, sehingga tidak ada ambil yang mendapat bagian dari zakat fitrah. Maka diserahkan sendiri boleh dan tidak ada larangan. Sekaligus saya pesan untuk panitia zakat, kalau bisa
penerima zakat itu diserahkan itu sama dengan persis yang orang titip. Umpamanya saya menyerahkan zakat 10 kilo beras khusus rojo lele, beras bagus, maka jangan dicampur dengan beras jatah, ya. Dikhususkan, ada yang langsung khusus agar nanti kalau sampai ke fakir miskin itu niatnya yang titip ini sama. Saya titip zakat rojo lele, kok tekani fakir miskin campur beras jatah. Nah, kalau yang paling utama yang diserahkan itu sampai kepada fakir miskin itu sesuai dengan ini. Itu saya titip ke panitia lebih utama. Kalau yang diserahkan dia kan lebih tepat. Aku nyerahkan beras terbaik sampai kepada fakir miskin beras terbaik. Aku nyerahkan zakat itu beras jatah, ya tekani beras jatah. Untuk dicampur sakit. Nek begini itu malah empur dicampur sampai terasa itu Nah, orang ngerti loh sebenarnya. itu amanah jenengan panitia ya. Panitia itu namun menjadi amanah dari yang zakat, bukan ambil. Berarti nek panitia itu terus nandalan gowo pecah nyeprot. Niku buatan panitia segala ini, dia matur, iki nyepot ini, jadi tugas sing zakat. Kecuali nih panitia ngijoni dewe, dewe. Nah, itu kan Pak. Jadi dasar putih, berarti bahwa sebuah itu berarti terbaik itu harus diberikan. Nah, elek ini dewe. Mengatakan, ya pengertian. Ini sakit jadi gua beras jatah untuk nyampur beras. Nanti salah sih. Iya. Yang menerima zakat itu kan di sini 100% Islam. Iya. Dan saya tanyakan itu yang tidak sholat itu gimana? Diberi zakat. Miskin kalau tidak sholat. Iya, miskin tapi tidak sholat. Dalam hal ini para ulama berpendapat zakat fitrah itu boleh diberikan, bahkan boleh diberikan kepada kafir ini, kepada orang kafir sekalipun. Kalau kafirnya itu kafir ini itu adalah orang kafir yang tidak musuh Islam. Kalau kita syariat orang kafir yang masih berjasa itu boleh menerima zakat. Tanpa boleh itu Islam senajan boten sholat. Sampai kita terang kelomben orang mesti sing gak sholat kuwi kafir Pak. Nek KTP Islam sekalipun ora sholat ora mesti kafir. Nek sing jelas kafir niku Islam ora sholat ditambah juhud wa istighfar, menentang kewajiban sholat dan sombong. Perkataan ya, penawar kali. Ini udah bolos. Mari sedap. Kalau materi keluar ringan kok kita gawe 30 menit rampung motor bisa kemana-mana. Buat sekarang ini kan saya kita terangkan melalui yang pertanyaan boleh kita jawab setahun yang akan datang. Ini materi zakat fitrah kan sudah setahun sebenarnya. Ternyata kita akhirkan di doa penutup majelis. Subhanallah, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.